adalah ditandai senang haji, mau serepot apapun. Dan saya melihat wajah-wajahnya jadi wajah-wajah jenengan semua. Alhamdulillah. Kadang-kadang sing jenengane ngaji itu sering menjadi prioritas sekian. Makan ngaji berah, bosit. Ono kondangan berah yo, bosit. Ono orderan berah yo, bosit. Ono rapat berah yo, dan sebagainya. Padahal yang namanya ilmu itu kalau sudah menjadi perkara yang istiqomah, kata Imam Ghazali, orang yang 3 hari tidak terkena tambahan ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia terancam hatinya akan mati. Kalau kata Imam Syafi'i, hal yang paling mendekatkan kepada ketakwaan adalah ilmu. Maka tidak ada yang lebih utama. Laisal afdal ba'dal faraid illa talabul ilmi. Tidak ada hal yang utama setelah sholat fardu kecuali mencari ilmu. Dari situlah di nyaris setiap pesantren habis sholat ya kita zikir sebentar langsung ngaji. Zikir sebentar langsung ngaji. Kenapa? Huwa aqrabuhum ila taqwa, huwa aqrabuhum ila ta'ah. Karena dengan ilmu itu hal yang paling mendekatkan seseorang menuju ketaatan. Lalu ketaatan itu apa? Dilanjutkan oleh beliau, walaysa sa'adah illa bit ta'ah. Dan tidak ada kebahagiaan hakiki kecuali dengan taat. Tidak ada ketaatan kecuali dengan ilmu. Ya, tidak ada ketaatan kecuali dengan ilmu. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, siapa orang yang 1 hari tidak mendapatkan ilmu baru, maka dia bagaikan orang yang tidak mendapatkan berkah dari matahari hari itu. Kaya wong ora kena sinar matahari. Oleh karena itu, ini kan ceritanya perdana ya, ngaji perdana. Mau apapun yang terjadi sebenarnya penting tidak penting. Kata Pak Han, apakah ada jalan atau ada jualan, penting tidak penting. Yang terpenting adalah ilmu sendiri itu sudah menyelamatkan. Kita ada di majelis ilmu itu sendiri sudah menyelamatkan. Bahwa kemudian ilmu itu akan menjadi peta kehidupan, alhamdulillah. Itu yang paling kita harapkan. Tapi ada di majelis ilmu sendiri saja, maka sudah dinaungi oleh para malaikat. Ya wajar, karena dinaungi oleh para malaikat, anginnya angin surga, wajah solih-solihah, sisa-sisa tahajud, jam sekian merem ya wajar. Apalagi sing ngerotok golek-golek senderan, wajar. Itu saya sangat memaklumi bila tiba-tiba dengan bismillahirrahmanirrahim ya biasa mohon mboten. Yang pasti dinaungi oleh malaikat. Jadi kata para hukama, fi aina majlisul ilm, maka di sana ada para malaikat yang menurunkan sakinah, para malaikat yang menurunkan rahmah. Masya Allah. Oleh karena itu hal yang paling luar biasa adalah kesibukan tentang ilmu ini luar biasa. Saya pernah kisahkan terkait seorang ahli hadis namanya Imam Ad-Dailami. Dalam riwayat yang lain bukan Ad-Dailami tapi Ad-Darimi. Beliau itu hidup di pesisir dekat dengan seberang orang-orang Romawi. Maka seketika kemudian diserang oleh orang Romawi, langsung ditawan itu orang-orang Muslim, sementara sang imam Syekh itu karena nampak beda sendiri, beliau itu kesehariannya adalah ngaji dan ngaji, ilmu dan ilmu, terutama karena beliau pakar hadis, maka ditangkap secara tersendiri. Kalau yang lain cuma dimasukkan ke dalam penjara,
Ini Syekh Ad-Dailami atau Ad-Darimi, ada dua riwayat memang. Itu dikerek, Pak. Dikerek ki apa? Bahasa Indonesia nih. Tetep ora ketemu bangsa dikerek. Wong kunduran truk sebenarnya urung ketemu kok. Dikerek apa? Cing ini. Hah? Yang penting yang bukan orang asli Jawa paham gitulah ya. Dikerek. Pokoknya dia yo kerek. Hilang K yang bagian belakang aja jadi kere kok. Dikerek. Dia dinaikkan ke pucuk layar di atas perahu. Berarti tinggi banget. Sehingga itu murid-muridnya itu nyari strategi bagaimana bisa membebaskan sang guru. Singkat cerita kemudian menang, sang guru diturunkan. Begitu diturunkan ternyata orangnya sedang tidur. Orangnya apa? Sedang tidur. Yang ngelihat kata wong kok mesake men, jebule wonge lagi tidur. Ini kan terus aneh. Ya Syekh, engkau benar tidur? Iya saya benar tidur. Ya. Qala bain nu'as. Saya itu dikuasai oleh rasa ngantuk. Tadi pas dipegang tangan saya ngantuk luar biasa, saya dikerek. Lah memang ada apa? Malah orang ngerti ono apa-apa. Kene sing delok wong sakit. Ini benar-benar berbalik dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu punya upaya bagaimana orang lain decak kagum pada diri kita. Walaupun asli diri kita itu ya berdarah-darah. Betul atau tidak? Wis pokoke wong liya nek weruh dhewe iki kaya pisang goreng crispy uripe enak. Jebule sing nglakoni ngos-ngosan. Kalau ini diwalik, orang lain ngelihat kayaknya apa? Rekoso. Jebule merem turu penake ra karuan. Dan tidur menjadi pertolongan bagi orang mukmin itu sudah ada track recordnya, bahkan masuk dalam Quran. Pada sebuah perjalanan Rasulullah SAW itu ada turun ayat idh yughashikumun nu'asu amanatan. Allah turunkan rasa ngantuk pada para sahabat amanatan agar memberikan rasa aman biar besok fresh lagi. Maka nek ono wong ngaji kok ngantuk, mungkin itu pertolongan. Jadi santai bae. Ngono yo aja tinggal turu. Baik. Saya akan lanjutkan. Apa yang terjadi salafun saleh itu adalah dia bahagia walaupun nampak orang lain susah. Kalau orang-orang milenial, dia bagaimana nampak bahagia sampai update status saja kira-kira wong decak kagum. Ya kan? Ana mobil wapi menun nang ngarep omah, foto cekrek alhamdulillahirabbil alamin. Sing komentar kan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Padahal gue nggon tamu gue. Kadang-kadang malah pakai topi gitu karo nyender nang mobil. Alhamdulillah setelah sekian tahun saya berdoa akhirnya saya bisa membeli topi ini. Jadi kegiatan kita itu membuat orang lain kagum tapi padahal diri kita ini loro. Kalau orang dulu itu Masya Allah sebenarnya bahagia, sementara orang lain melihat seperti apa kadang tidak perlu tahu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini temanya apa tuh Pak? Saya kok tinggal orang gitu. Temanya apa Pak Han? Selalu ada jualan itu ya, selalu ada jalan. Saking gede nih jalan jadi jualan. Besar gede ya. Baik, kita mulai ke tema. Oh tadi ceritanya urung rampung ya tak rampung sekalian. Tak rampung. Itu Imam Ad-Dailami itu benar-benar tidur. Dan benar-benar tidur. Malah bangun tidur tuh dia bilang begini. Kasih saya air, kasih saya air, kasih saya air. Loh, kenapa ya Syekh? Saya ini mimpi, di dalam mimpi saya itu begini dan sebagainya. Tidak usah dilanjutkan, besok lagi. Baik, saya lanjutkan langsung masuk ke tema utama saja ya. Dilanjut atau masuk ke tema utama? Oh lanjut, orang terima aja.
Beliau ini kan orang yang sudah sepuh ya. Tiba-tiba itu beliau di dalam mimpinya ketemu sama Rasulullah SAW dan tahu sendiri siapa orang yang dimimpikan ketemu sama Rasulullah SAW itu tidak mungkin iblis, jin, setan atau sejenisnya bisa menyerupai Rasulullah, alias akurasi kebenarannya tinggi. Beliau diajak di dalam mimpinya beliau itu. Rasulullah SAW termasuk orang yang berterima kasih kepada Imam Ad-Dailami karena termasuk ahli hadis. Ya, jadi orang mencintai Rasulullah itu kan macam-macam. Ada yang jalur sholawat, senang sholawat. Ada yang jalur baca sirah, baca sirah, baca sirah. Ada yang jalur baca hadis, baca hadis, baca hadis, nulis hadis, nulis hadis dan sebagainya. Ini yang termasuk nulis hadis. Terus kemudian sama Rasulullah diajak pergi hingga satu tempat yang kalau itu di dalam Al-Quran tajri min tahtihal anhar, ya, seperti surga. Terus ada wahurun ain. Apa makna wahurun ain? Ora kudu paham. Yaitu ada bahasa muttaqiina. Muttaqiina, ya. Terus kemudian yatufu alaihim wildanu mukhalladun, terakhir wahurun ain. Itu gambaran apa tuh? Saya potong-potong dikit-dikit, itu gambaran apa? Surga. Wahurun ain sampai pada wahurun ain gambaran apa? Bidadari. Nah, bangun-bangun beliau minta air untuk mandi jinabah. Oh, serasa dibayang. Saya kasih kode-kode tok set ngono. Nek dicethake ngono kok ndak ono cah cilik-cilik. Alhasil beliau diberikan kenikmatan yang luar biasa. Sementara orang lain melihat kayane rekoso. Ini benar-benar berbalik dengan kehidupan orang zaman sekarang sing piye ketok wong kagum jebule wonge lara. Masya Allah. Lalu bisa seperti itu, apa hal-hal yang dilakukan? Nah, ini kita mulai masuk ke inti. Saya itu tadi diskusi sama Pak Ahan, ini semua ada jalannya, itu maksudnya pokoknya jalan untuk setiap masalah, begitulah ya, setiap urusan. Tapi saya ngelihat di sini wajah-wajah tanpa masalah. Jadi wis rampung kita tutup ngaji ini, semoga bermanfaat. Saya ngelihat wajah-wajah tanpa masalah, tidak ada yang punya utang juga. Ya, alhamdulillah, duit yo ketok ya akeh kabeh. Putra putri solih solihah. Selesai ngaji kita ini. Mari kita tutup. Masya Allah. Jadi peta kehidupan, ya, peta. Orang dulu itu pertama kali yang menemukan peta itu bukan bukan orang-orang sejak zaman Rasulullah, jauh sebelum zaman Rasulullah, masih di masa-masa Yunani itu orang menemukan peta. Kenapa orang menemukan peta? Karena sering tersesat dan sebagainya. Tapi peta-peta yang hari ini jenengan pahami atau Google Map dan sebagainya itu kan untuk agar kita ini selamat sampai tujuan di dunia. Sampai kalau yang hari ini tuh ada dikenal namanya GPS toh. Saya pakai GPS, alhamdulillah Pak, masya Allah, ya lurus jalan. Tapi jebule ono wong desa lagi digawe kon nerobos wae mobil. Wah, ya ora iso. Akhirnya saya paham arti GPS. Gunakan penduduk setempat. Wis malah orang mungkin kesasar gitu. Sebab nek nganggo GPS HP, wah, ini ono tembok kon nabras ya. Ngerti-ngerti dalan-dalan ya bukan dalan tikus, dalan ikan itu kan mlebu. Masya Allah. Akhirnya saya baru paham GPS itu singkatan dari apa tadi? Gunakan penduduk setempat. Ora malah ora tak. Ana sing ijib urung pahami apa to kuwi GPS. Baik. Kata kuncinya adalah semua yang tadi kita bahas, GPS atau peta dan sebagainya. Kita ini untuk mendapatkan hasil untuk urusan dunia saja
sampai nyari peta, sampai GPS, sampai tanya, nek ada waktu yang kita tersesat kadung masuk ke tol kemudian mundur lagi itu puyeng ndak karu-karuan. Lalu kenapa kita ini kadang-kadang tidak mempermasalahkan kalau peta sampai surga ini keliru, bahkan ndak punya peta? Nah, kiai saya dulu ketika saya mondok di Kudus itu ada kumpulan para kiai mau berangkat ke Jakarta, terus kemudian tersesat di sekitar Jakarta, muter-muter ndak rambung-rambung. Apa kata beliau? Alah, ora apa-apa kesesat nang donya tok we. Bingung kaya ngopo nek kesesat nang akhirat. Nah, baru jadi masalah. Alhasil saya hanya mau membicarakan bahwa kita ini hidup sampai selamat dunia akhirat itu yang terpenting adalah petanya. Tapi masuk akhirat tok Pak Ustadz, saya ini kan juga kepengen punya rezeki, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Nah, itu dia yang mau kita bahas. Bagaimana agar peta dunia ini sekaligus menjadi peta akhirat. Nih, bagaimana agar yang kita lakukan di dunia ini adalah menjadi sebuah keselamatan kita di dunia sekaligus keselamatan kita di akhirat. Ini yang mau kita bahas. Saya akan mulai dari ini yang paling 5 besar itu apa? Jenengan jawab saja. 1, orang tua. Nomor 2, anak yang paling sering menjadi masalah ya. 1, orang tua. Nomor 2, anak. Nomor 3, rezeki. Nomor 4 adalah kesehatan. Kemudian nomor 5 adalah apa lagi? Nih di antara itu yang paling sering membutuhkan kita petunjuk yang mana ini? Orang tua, anak, rezeki, atau suami istri, atau bermasyarakat? Mana yang mau kita bahas dulu ini? Nanti biar enak saya ngambil ayat Qur'annya. Yang mana? Anak, oke ya. Anak. Yang ibu-ibu apa? Anak juga, oke. Siap. Pak Bu rahimakumullah, jenengan mesti sering dengerin atau bahkan ikut parenting. Ilmu parenting. Ada ilmu parenting otak kiri, ada ilmu parenting otak kanan. Dirungokke tenanan-tenanan suwi-suwi ora duwe otak. Bingung maksudnya, nyeneni ora itu, kasar ora itu, merintah ndak boleh, betul atau tidak? Yang akhirnya. Padahal sudah jelas-jelas. Di dalam Islam itu Rasulullah, kemudian para sahabat dan sebagainya hal biasa memerintah dan melarang anak. Lalu kemudian hari ini muncul tidak boleh melarang anak, tidak boleh memerintah anak, tidak boleh membentak anak. Masya Allah, muhakam tuh nek membentak anak entek anak karu-karuan. Anaknya menjadi seorang luar biasa kala itu. Saya tak tanya. Orang seperti Sayyidina Umar itu kira-kira pas kecil dididik dari sesuatu sing halus gitu atau sing tegas? Terus salah gitu. Berarti tegas sama anak terus keliru begitu. Masya Allah. Nih, dengerin baik-baik. Saya pakai saya sendiri. Nek jenengan kerso nggih mboten menawa. Dengerin baik-baik. Adakah anak yang tercipta 2 kali di muka bumi ini? Nggak ada. Adakah anak yang sama dengan anak orang lain atau kakak dan adiknya? Ada yang sama? Kok aneh? Kita ini aneh. Wong jelas anak itu semua tercipta berbeda. Lu kok jenengan mau pakai standar pendidikan milik orang lain? Nggak masuk akal. Anak itu produknya cuma 1 di seluruh bumi, di semua zaman. Understand? Ada yang mau debat di bagian ini? Ada Ustaz, ada anak kembar. Kembar itu kan fisiknya itu pun ada titik perbedaan. Kalau karakternya kembar? Tidak. Berarti ada anak sama atau tidak?
Lalu kenapa kemudian kita menstandarkan dengan pendidikan orang lain? Luwe-luwe ke pendidikan barat, luwe-luwe ke pendidikan Korea. Wong anak kita mau didesain setiap hari sholat kok bisa-bisanya malah dipadaki kono. Kono kan didesain untuk tidak sholat. Wong anak kita mau didesain hafal Quran, kok bisa-bisanya malah dipadaki. Wong sing ora desain anake dadi hafal Quran. Tidak masuk akal lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kalau kita sudah tahu bahwa setiap anak itu berbeda dan tidak ada anak sama di seluruh muka bumi ini, di sepanjang zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, itu semua anak berbeda. Tercipta hanya berapa? Satu, yaitu tahu. Jangankan kepada anak orang lain, kepada kakak dan adiknya saja beda, betul? Loh, kok malah dipadake? Nek cara aku toh, aku tahu moco itu. Penelitian berapa orang? 100 orang meh dipadaki karo wong 100 kuwi. Padahal orang 100 itu ya beda-beda semua. Masya Allah. Ya tapi kan ada rata-ratanya. Lihat dulu mereka itu rata-rata orang tua sing sedang berkeinginan anaknya seperti apa. Lah malah bingung mana. Nah, terus bagaimana? Satu kata kunci. Panjenengan monggo mau ikut parenting, mau itu dan sebagainya, tapi pahami bahwa tidak ada yang paling paham pada anak kita, si kakak maupun si adik, kecuali Zat yang menciptakannya. Betul? Ini dipahami, betul atau tidak? Betul. Maka hanya Dia Subhanahu wa ta'ala yang paling paham persis. Konyolnya, celakanya, kita tidak mohon petunjuk kepada yang maha paling paham. Malah kita banyakin referensi pada anak-anak orang lain yang jelas secara basic, secara notabene saja sudah beda. Nah, maka hal apa yang paling diperlukan dalam pendidikan anak? Satu hal, jangan lepas dari mohon petunjuk. Berarti tidak boleh ngikut parenting, berarti tidak boleh ngikut sebuah pendidikan anak. Boleh kalau itu hasil petunjuk. Maksudnya bagaimana? Saya kasih kias atau analog yang simpel dulu. Analog yang simpel. Analognya ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini kisah tertulis dalam kitab Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi. Kemudian dikutip pula dalam kitab-kitab yang kekinian itu, tulisan Syekhul Azhar dan sebagainya itu ada banyak. Dan riwayatnya agak beragam. Saya pakai salah satu yang riwayat begini. Nabi Musa alaihissalam satu ketika sakit perut. Satu ketika apa? Sakit perut. Pas Nabi Musa sakit perut, kemudian Nabi Musa mohon petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya sakit perut ya Allah. Mohon petunjuk, apa yang harus saya lakukan? Saya harus kemana? Fa'auhallahu ila Musa alaihissalam. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa alaihissalam itu pergi ke sebuah lembah rumput atau padang rumput tertentu untuk mengambil rumput tertentu, diambil kemudian dijadikan sebagai obat. Singkat cerita, sembuh. Wa ba'da hinin, setelah sekian masa kemudian Nabi Musa alaihissalam sakit perut yang sama. Katakan tahun depan gitu ya, setelah 1 tahun sakit. Pas sakit perut yang sama, apa yang dilakukan Nabi Musa? Oh iya, nek loro weteng kong ini, aku wis tahu ke padang rumput itu. Langsung pergi ke padang rumput, ambil rumput yang sama dengan yang tahun lalu diminum. Saya tanya, sembuh atau tidak? Tidak. Kenapa? Apa bedanya? Kemudian Nabi Musa berkata sama Allah. Nabi Musa itu dalam Al-Quran bahasanya kalimullah, orang yang tangtung, cascus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Les. Itu ya. Sering ya tadi itu ada keakraban yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita kemudian Nabi Musa munajat sama Allah. Ya Allah, ini kok padang rumput yang dulu itu sama rumputnya kok apa sudah tidak mujarab lagi tuh ya. Lah Gusti Allah jawabnya simpel. Pada kasus yang pertama dahulu, engkau ini kata Allah dariku menuju padang rumput. Kemudian pada kasus yang nomor 2, engkau dari dirimu sendiri. Nah, bahasa sekarang inisiatifmu sendiri.
menuju padang rumput. Padahal kata Allah yang menyembuhkan adalah aku, bukan idemu. Understand? Maka silahkan jangan ikut parenting A, parenting B dan sebagainya, tapi upayakan sebelum itu istikharah dulu, doa dulu, mohon petunjuk dulu. Maka ikut pendidikan A, ikut pendidikan B dan sebagainya adalah setelah melewati mohon petunjuk. Ceta wela-wela. Kalau baru seret dapat share-sharean atau postingan seret bagaimana mendidik anak agar nurut, manut, mantuk, tidur, bangun-bangun hafal Quran. Pemilih seperti itu ya, langsung melu Ustaz. Padahal kita tidak melewati memohon petunjuk, itu namanya inisiatif diri. Padahal yang ngasih segala sesuatu sebagai penentu, A mau jadi A, B mau jadi B, pokoknya penentu segala sesuatu yang memiliki takdir, yang ngatur kehidupan adalah Allah. Kok bisa-bisanya kita pakai inisiatif diri sendiri? Oh, tapi anaknya kae melu dadi kok. Kan kae itu. Betul. Alias bahwa setiap anak itu tadi dikatakan apa? Berbeda. Dia punya seratenan sendiri-sendiri. Insyaallah, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Ini poin pertama dalam pendidikan anak. Jadi kata kuncinya adalah hasil apa tadi? Petunjuk. Kalau hasil petunjuk, mohon petunjuk dalam Al-Quran ada banyak sekali. Jangan bisa ambil mau pakai pola istikharah salat, berarti itu dalilnya ada dalam hadis idza hamma ahadukum falyarka' rak'atain. Ketika engkau memiliki satu ganjalan kebingungan tertentu, maka sholatlah 2 rakaat. Ya. Sholatnya sholat bisa orang nyebut sholat istikharah, bisa orang nyebut sholat sunnah mutlak kemudian berdoa, bisa. Kalau panjenengan mau pakai yang ada bahasa dalam Al-Quran, bisa menggunakan surah Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minimal itu kalau mau ngapa-ngapain, ya Allah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, sediakan untukku setiap urusanku rasyada, petunjuk Engkau. Kalau pakai surah Fatihah ya berarti ada pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau pakai hadis yang ada pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an diajari oleh Rasulullah SAW, berarti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah Engkau yang maha hidup, ya Allah Engkau yang maha mengatur kehidupan bi rahmatika nastaghith, dengan rahmat Engkau pokoknya saya ditatalah ya Allah, saya ditunjukkan ya Allah. Bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu, monggo ya Allah kula nderek panjenengan mau saya suruh apa silahkan arahkan saya, ketemukan saya dengan siapapun orangnya yang Kau kehendaki menjadi baik. Wala takilna ila nafsina tarfata'in, jangan pernah beri aku ya Allah kesempatan untuk mikir dewe. Understand? Nah, berarti pendidikan anak terbaik diawali dari apa? Mohon petunjuk. Karena kita tidak tahu. Masya Allah, sampai anaknya gede, kadang-kadang aku kan tidak paham, ya anakku kok ngono ya kesalahan dhewe. Nah, gitu. Baik. Ini poin pertama. Kalau dengan tadi bilang pendidikan anak, berarti pahami bahwa tidak ada anak yang sama, dan yang paling paham detail perbedaannya hanya Zat yang menciptakannya. Maka konyol bagi kita kalau kita samakan anak kita dengan anak orang lain, samakan dengan sesama anak kita sudah beda kok. Nah, terus bagaimana? Mohon petunjuk. Setelah mohon petunjuk, silahkan mau ikut parenting, mau ikut kajian, mau baca buku, mau lihat video dan sebagainya, tapi itu semua setelah kita mohon petunjuk. Mohon. Kalau mau menggunakan Quran sudah, hadis-hadis sudah, menggunakan kisah para tabi'in juga silahkan.
kisah para tabi'in itu begini. Yang pertama adalah tradisi para tabi'in. Pada tradisi para tabi'in itu sering para tabi'in berdoa demikian. Kita ini kan tahulah ya, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalumunahum, thumma alladhina yalumunahum ila akhiri. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Maka kalau kita bingung ngapa-ngapain, ya nyetandarnya ke generasi Rasulullah. Thumma alladhina yalumunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi berikutnya.